Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya tim mancing story ya teman-teman. Kali ini saya akan cek lokasi di kuburan Kelibajin, tempatnya di Gerumbul Ronten, Desa Notok. Ini masih satu wilayah dengan Desa Notok ya teman-teman. Jalan ke sini lagi cukup susah. Kalau kalian mau ke sini, ini paling enggak kalau musim terang aja ya teman-teman, karena jalannya rusak, banyak lumpurnya, tanah-tanah, sampai sendal saya juga tadi putus, akhirnya langsung terguang tuh teman-teman. Tuh kaki saya banyak lumpurnya teman-teman. Kita sambil jalannya teman-teman. Ini rumah keranda teman-teman. Kita maju, ini pintu masuk ke kuburan, pintu masuk satu-satunya ya teman-teman, yang enggak masuk lewat mana aja bisa, tapi yang paling dipakokin itu lewat sini. Itu di sana itu pemukiman ya, pemukiman, tapi juga termasuk tempatnya sangat horor teman-teman. Ini juga banyak kuburan yang masih pakai batu, itu berarti kuburan tua atau udah lama ya, udah puluhan tahun kayaknya ya teman-teman. Saya akan coba dari jalur sini dulu ya, siapa tahu kita kan nggak tahu sebesar apa lokasi ini, jadi kita harus jelajahi keseluruhan teman-teman. Kita sambil cek lokasi ya, lokasinya itu lumayan luas lah. Di sini saya pernah dengar cerita itu dari remaja yang lebih atas dari saya, itu kisahnya pada serem-serem banget di kuburan sini nih. Kalau saya ceritain itu saya nggak boleh ceritain siapa, jadi nggak bakal saya ceritain. Nah ini tuh teman-teman, ini kuburan, kalau nggak salah itu masjid paling tua di Notok katanya, paling tua di Notok, kalau nggak paling tua di Gerumbul sini teman-teman, karena itu udah lama dan udah mengalami beberapa kali renovasi. Setahu saya udah mengalami renovasi teman-teman, juga dilihat dari gestur atapnya itu teman-teman, masih kayak yang dulu-dulu. Itu katanya sih mau dibuat pondok pesantren teman-teman, atau sudah, saya juga nggak tahu, pondok pesantren. Kita lanjut lagi teman-teman. Itu lokasi keseluruhan teman-teman. Ini saya takut nginjak makam ya teman-teman. Itu di bawah sungai kecil ya teman-teman, itu di bawah itu sungai kecil. Kalau nggak itu sebelah sana teman-teman, berarti di situ itu sungai kecil, itu salurannya dari Curug, langsung dari Curug Kelibajin yang pernah kita cek vlog dan vlog ya teman-teman. Itu keseluruhan kuburannya teman-teman. Itu pohon bambu, itu juga bambuan lagi teman-teman. Ya, kita coba ke sisi lain dari kuburan atau makam di sini ya teman-teman. Itu di bawah juga ada berapa makam ya, sekitaran 2 makam ya teman-teman. Jadi itu hutan bambu, terus habis itu sawah, di situ
terus saya kurang tahu lah kalau enggak itu di situ sungai. Jadi pemakaman ini dikelilingi sama beberapa pemukiman warga. Dari sana ada pemukiman warga, tapi cuma ada beberapa rumah tuh. Habis seberang sungai kecil ini udah ada gerumbu lagi. Lah di sana itu pepohonan, ada pohon jati, banyak lah pohon jati, terus pohon bambu itu banyak banget di sana. Mungkin itu juga ada sarangnya si tinggi besar ya teman-teman. Di sana itu juga, di sana arah sana itu ada sungai mati teman-teman. Udah mati, udah lama banget. Itu bisa mengalir lagi kalau ada banjir besar. Di sana juga banyak pohon-pohon sama alang-alangnya tinggi-tinggi. Terus kalau dari sana itu gunung, langsung gunung. Terus ada yang bilang di sini itu ada harimau atau macan ya, anak macan. Tapi saya kurang tahu itu harimau beneran atau jadi-jadian atau siluman yang menyerupai harimau teman-teman. Jadi saya kurang tahu karena saya juga belum pernah melihat. Tapi kalau harimau yang asli itu memang benar-benar ada, masih ada di gunung, di daerah gunung sinian, kalau nggak yang sebelah sana teman-teman. Atasnya lagi Curug Kalibacin, banyak ada sih di situ. Tapi saya kurang tahu ya. Terus juga kisah-kisah di kuburan sini awalnya gimana, terus awal berdirinya gerumbul ini tuh gimana, saya kurang tahu. Nah nanti kita coba cari tahu ya teman-teman. Kalau ada warga yang lewat mungkin nanti kita tanyain. Coba kita ke sisi lain dari pemakaman ini lagi teman-teman. Ini dari ujung situ yang tadi sampai sana itu banyak sekali pepohonan bambu. Kalau udah malam lewat sini itu saya kurang berani. Tapi warga-warga sini itu seberang sana itu udah pada berani-berani banget. Karena juga udah pada biasa ya teman-teman. Kalau saya suruh lewat malam-malam sendirian lewat sini tuh belum terbiasa. Terus juga jalannya agak rusak sekarang ya teman-teman. Jadi gimana ya, nggak bisa cepat-cepat jalannya tuh. Pokoknya dari ujung sana itu sampai sinian, sampai itu beberapa meter ke sana banyak pepohonan bambu. Kayaknya di sini banyak bambu ya teman-teman. Nah ini kita udah sampai di ujung lagi ya teman-teman. Ini ujung pemakamannya itu tuh ujungnya. Habis itu ke bawah itu cuma tanah-tanah. Terus di sana itu juga hutan. Habis itu sungai kecil yang salurannya dari curug. Habis itu setahu saya itu ada sawah. Kalau nggak sawah, habis itu baru sungai besar. Jadi menurut perkiraan saya eksistensi di pemakaman ini juga cukup besar ya teman-teman. Dipengaruhi oleh faktor tempat juga iya, mungkin faktor mistis. Kisahnya itu udah lama banget. Mungkin kalau kesini tuh apes-apesnya orang ya, kalau lagi apes kemungkinan itu bisa diliatin. Kita kan coba
ke atas lagi ya teman-teman, ke pohon besar itu. Di sini yang saya cuma takutin itu takut nginjak makam ya teman-teman, karena makamnya di sini tuh udah pada ada yang nggak kelihatan teman-teman, udah lama. Mungkin saudaranya di sini udah nggak ada, saya juga kurang tahu itu atas makamannya teman-teman. Nah tuh itu pohon besar Jabang 2, Jabang 3 itu takut nggak lesim banget, juga gede banget itu pohonnya. Itu kalau nggak salah itu saluran Kalimati ya teman-teman, saluran Kalimati. Kalau warga Nutuk pasti paham lah Kalimati. Nah habis itu tuh kebun lagi, kebun warga yang katanya tuh dari di sana ada kuburan kudanya teman-teman, tapi saya nggak pernah ke sana dan juga nggak pernah lihat gimana tempat kuburan kudanya itu teman-teman. Jadi saya kurang tahu gimana tempatnya. Mungkin kapan-kapan lah kita vlog lagi ke sana, karena keluar malam itu di sini cukup dilarang ya teman-teman. Tahu sendiri sekarang itu lagi banyak musim penyakit, jadi kita harus pandai-pandainya jaga diri teman-teman, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Ini keseluruhan lagi teman-teman, keseluruhan pemakamannya ya. Nah di sini ini pohon gedenya ya teman-teman. Ini sekitar diameternya 5 meter, kalau enggak 4 meter ya, saya tahu saya. Terus kalau saya nggak salah dengar, ini nih tadinya makam ya teman-teman, makam. Ada yang bilang pendiri, tapi yang kabar angin yang saya dengar itu di sini ini bukan pendiri di sini, tapi penyebar Islam pertama di daerah sini teman-teman, di daerah Ronten. Setahu saya itu kisahnya begitu teman-teman. Itu dari sini sampai sana konon ini bawahnya itu ada makamnya teman-teman. Namanya mbah siapa saya juga lupa, mungkin nanti kita taruh namanya mbah itu di deskripsi ya teman-teman. Sambil duduk-duduk sebentar ya teman-teman, saya juga habis pergi dari kecapean langsung ke sini. Jalannya juga agak lagi rusak teman-teman, sampai itu kaki saya banyak lumpurnya. Itu udah pada dibersihin kaki saya, jadi ada lagi. Kemungkinan ini yang ditakutin itu 2, ular sama hantu. Karena apa ya, tempat lembab seperti ini tuh, kebun-kebun di bawah itu, kebun warga di bawah favoritnya ular. Jadi kan saya sempat lewat kebun sebentar ya, tapi saya putar balik karena saya lihat ular teman-teman. Tapi itu ular biasa sih, saya agak sama ular agak takut-takut gimana gitu, jadi saya lebih lewat jalan saja teman-teman. Itu gunungnya teman-teman, itu jalur ke Curug Kalibasin juga bisa lewat atas, tapi muternya lebih jauh ya teman-teman. Kalau dari rumah saya lebih suka lewat atas ya, karena sepi jalannya tuh enak gimana gitu.
Yuk kita coba jalan lagi ya teman-teman, lihat sana aja ya. Itu teman-teman, diameternya udah gede banget ini. Saya di sini cuman paling takut yaitu injak makam ya, takutnya dibilang nggak sopan. Assalamualaikum. Mungkin ini sama itu, mungkin kalau kemungkinan yang lanjutin penyebaran Islam di sini atau imam besar yang ada di masjid, astagfirullah, di masjid tadi ya teman-teman. Lokasinya sih agak cukup luas ya teman-teman untuk di explore ya. Dari sini cukup luas. Ini kalau malam udah gelap banget, terus lampu yang depan kuburan itu kadang nggak bisa nyala teman-teman. Sebelum masuk kuburan itu ada lampu ya, kadang bisa nyala kadang nggak teman-teman. Jadi gimana gitu kalau malamnya. Aduh, ini teman-teman, janganlah kalian ya keluar dulu. Keluar itu seperlunya saja, nggak usah main-main dulu. Tahu sendiri ya kan sekarang pandemi corona ya di Indonesia, jadi kita harus ikuti anjuran pemerintah, jangan berada di keramaian atau kerumunan karena itu bisa menyebabkan corona. Kalau udah positif itu paling bahaya ya, nggak bisa lihat keluarga. Kalau kalian udah masuk ruang isolasi itu nggak bisa lihat siapa-siapa, sendirian di sana. Pokoknya sekarang kalian anjurin di rumah aja dulu, karena di rumah enak tidur. Kenapa saya keluar di sini, keluar ke rumah? Ya ini saya buat para subscriber sekalian, penonton, buat cek lokasi, karena malam-malam setiap gang itu, setiap jalan kebanyakan udah di portal teman-teman, dibatasin itu keluar malamnya. Jadi kita nggak bisa keluar ya, keluar paling sebentar, nggak bisa explore. Mungkin kalau explore harus banyak izinnya ke tempat-tempat yang lain. Kemarin kita udah cek log ke Purbalingga, tapi maaf ya, karena pandemi corona semakin buruk, jadi kita lebih ngutamain keselamatan tim teman-teman. Satu pesan terakhir dari saya, jagalah kesehatan kalian, karena sehat itu mahal harganya. Buat kalian yang usahanya lagi down, pekerjaannya lagi nggak ada, tolong jangan pernah lelah berusaha, karena jalan itu pasti ada. Karena kita itu bukan kaum lemah, harus tetap berusaha sekuat mungkin, jangan ada kata menyerah. Karena berusaha kita bisa dipandang lebih oleh orang-orang teman-teman. Bekerjalah, yang di musim ini bekerja semangat, yang nggak ada kerjaan tetap sabar, yang nggak ada dapat duit tetap sabar, karena ini ujian yang sedang kita lewati bersama-sama. Bukan cuma kalian, bukan cuma keluarga kalian, karena ini semua umat manusia sedang diuji seperti ini teman-teman. Karena pandemi corona itu cukup bahaya ya, kematiannya di Indonesia juga cukup banyak, tapi semoga corona itu udah hilang sebelum Ramadan. Kalau perlu besok corona hilang teman-teman, amin. Karena Ramadan
tanpa jalan-jalan subuh gak enak. Ramadan puasa itu tanpa sholat tarawih gak enak, tanpa buka bersama juga gak enak, tanpa apa itu namanya, tarawih gak enak, sahur bersama gak enak, nggak bisa sahur sama teman-teman, nggak bisa buka sama keluarga teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita masih bisa buka bersama dengan keluarga kita yang ada di rumah teman-teman. Patuhilah peraturan yang ada saat ini, keluar menggunakan masker, supaya itu bisa menjaga keselamatan Anda. Karena kalau udah sakit itu nggak enak teman-teman, apalagi kalau sakit pikirin ini tuh juga udah nggak enak teman-teman. Berjuanglah sampai titik darah penghabisan. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau yang salah di hati Anda para penonton dan subscriber, mohon dimaafkan. Karena setiap manusia itu punya kesalahan dan setiap orang itu punya sisi buruknya. Tapi jangan pandang orang dari sisi buruknya, pandang mereka dari perilaku sikapnya. Jangan pernah lihat orang dari covernya teman-teman. Karena dinilai, kalau kita dinilai cuma dilihat dari covernya, itu kita terlihat buruk di orang-orang. Biarlah orang berkata apa ya, biarlah orang berkata buruk, selagi menurut kita itu benar, lakukanlah teman-teman. Jangan kalian berhenti melakukan itu, karena selagi itu masih benar menurut kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.